Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hendro Christian Silau SH MHCLA dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondo Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002 dan seterusnya memberi kuasa kepada Edi Halomoan Gurning SH MSI dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: 1. Sam Syahrul Mamonto Esos. 2. Oscar Manopo SE MM. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 012 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap telah dibacakan. Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karenanya eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.5 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon diajukan ke kepanitraan pada hari Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020, berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 122 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.7, 3.8, 3.9 dianggap telah dibacakan. 3.9.2 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Timur tahun 2020 atau 2% dari 50.728 suara atau sejumlah 1.015 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara pemohon adalah 13.741 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 20.965 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 7.224 suara atau sama dengan 14,24%. Dengan demikian selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak atau pasangan calon nomor 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, pemohon mendalilkan demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM. Pada pokoknya pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang sebagai berikut dianggap 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan. Untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bertanda P3 sampai dengan P4, P5, P6 serta P1T dan P3T. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait serta keterangan Bawaslu
Kabupaten Bolang Mongondo Timur, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, termohon mengajukan bukti berupa T4 sampai dengan T17 dan bukti T20 sampai dengan bukti T22. Adapun Bawaslu Kabupaten Bolang Mongondo Timur mengajukan bukti PK2 sampai dengan bukti PK6 untuk mendukung keterangannya. Bahwa setelah mencermati dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Bolang Mongondo Timur beserta seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1, 2, 3 sampai dengan 5 dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana saya ulangi, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang berkaitan dengan keterpenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang AKO. Setelah memeriksa permohonan pemohon, Mahkamah tidak mendapat keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara AKO ke tahap selanjutnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah kewenangan Mahkamah, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan pemohon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolang Mongondo Timur tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan AKO. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKO. 6. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili. Dalam eksepsi, 1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok perkara, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Foe, Eni Nurbaningsi, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021, selesai diucapkan pukul 10:57 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Bolang Mongondo Timur.